Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Izwan Jabil Musyafa, mahasiswa perjalanan wisata Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2019. Di sini saya akan membahas mengenai sebuah artikel yang berjudul Pandemic, Tourism and Global Change: A Rapid Assessment of COVID-19. Coronavirus ini merupakan virus yang ditemukan pada sekitar akhir Desember 2019 di sebuah kota di Cina yang bernama Wuhan. Virus ini disinyalir berasal dari sebuah hewan, yaitu kelelawar. Namun saat ini banyak yang beranggapan bahwa virus tersebut merupakan hasil kebocoran sebuah tabung dari laboratorium yang berada di Wuhan. Virus tersebut saat ini telah menyebar ke hampir seluruh dunia. Proses penyebaran virus COVID-19 atau corona ini yaitu melalui percikan air liur saat kita sedang batuk atau bersin. Virus ini bisa menempel ke benda-benda di sekitar kita. Maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu menggunakan masker atau selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer agar tidak tertular virus corona atau virus COVID-19 ini. Virus ini banyak menyerang lansia. Ada juga usia muda yang terkena virus COVID-19 namun tidak memiliki gejala. Yang dikhawatirkan adalah pada usia muda, yaitu yang tidak memiliki gejala, karena bisa menjadi carrier atau pembawa virus ini menyebar kepada lansia. Karena tidak memiliki gejala, jadi kita merasa baik-baik saja. Akhirnya kita tidak merasa terkena COVID-19 tersebut. Saat kita terkena virus COVID-19 atau virus corona, gejala yang ditimbulkan yaitu antara lain batuk, demam, panas tinggi, radang tenggorokan, dan yang paling parah adalah kematian. Menurut Worldometer Info, ada sekitar 7,474 orang yang mengalami positif corona dan sekitar 419.000 orang yang mengalami kematian, dan ada sekitar 3,790 orang yang berhasil sembuh dari virus COVID-19 ini. Maka dari itu, virus corona bisa dibilang merupakan virus yang berbahaya karena penyebarannya yang cepat dan bisa menyerang semua kalangan. Akibat bahayanya virus corona atau COVID-19 ini, banyak beberapa pemerintah negara yang menerapkan kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Banyak kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah di beberapa negara. Beberapa contohnya adalah menerapkan social distancing, menutup akses penerbangan, pelayaran, serta akses transportasi darat agar kita tidak melakukan mudik, apalagi sampai pergi ke luar negeri. Pemerintah juga menutup tempat wisata seperti mal, wisata malam, kuliner, wisata alam, atau wisata buatan, serta menutup tempat ibadah karena tempat tersebut merupakan tempat yang banyak dikunjungi oleh warga-warga di setiap negara. Pemerintah juga menghentikan beberapa sektor industri, mewajibkan kita untuk selalu memakai masker, dan juga mewajibkan agar masyarakat selalu mencuci tangan agar tidak tersebar virus COVID-19 tersebut. Akibatnya banyak masyarakat yang berhenti bekerja akibat terkena PHK karena tidak beroperasinya suatu perusahaan atau industri di tempat di mana mereka bekerja. Hingga pada saat ini di Indonesia sendiri mengalami pembengkakan angka pengangguran. Bappenas sebut pengangguran akibat COVID-19 yaitu sekitar 3,7 juta orang. Maka dari itu, virus tersebut sangat berdampak bagi negara, terutama pada sektor pariwisata. Karena pariwisata merupakan sektor penyebar virus terbesar.
Setiap orang yang melakukan kegiatan wisata akan berpotensi menyebarkan atau tertular virus COVID-19 ini. Karena mereka melakukan perjalanan ke tempat yang ramai yang berpotensi mudahnya penularan COVID-19 ini. Maka dari itu, pemerintah menutup akses pariwisata sehingga pariwisata di Indonesia mengalami kerugian sekitar 7 triliun setiap bulannya. Tidak hanya itu, sekitar 50 juta orang akan kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata akibat pandemi ini. Ada beberapa sektor pariwisata yang mengalami kerugian. Yang pertama yaitu sektor penerbangan. Karena ditutupnya akses penerbangan, maka akses penerbangan ini mengalami kerugian. Walaupun masih ada penerbangan, tapi harus mematuhi protokol-protokol yang ada di setiap bandara tersebut. Akibatnya, penerbangan tidak beroperasi seperti biasanya sehingga menimbulkan kerugian. Lalu ada sektor akomodasi, walaupun saat ini masih banyak akomodasi yang memberanikan diri untuk tidak tutup, tetapi tetap saja sektor akomodasi ini masih menimbulkan kerugian karena tidak beroperasi seperti biasanya. Lalu ada MICE dan olahraga, di mana semua bentuk acara yang menimbulkan kerumunan akan ditutup atau diubah waktunya hingga pandemi ini selesai. Acara tersebut seperti konser, rapat, konferensi, atau acara olahraga lainnya. Selanjutnya itu restoran. Restoran merupakan tempat banyak berkumpulnya orang untuk makan, maka dari itu pemerintah menutup restoran, kecuali restoran yang menyediakan drive-thru. Selanjutnya itu sektor pelayaran. Kapal-kapal pesiar sering kali menjadi tempat berjangkitnya penyakit menular karena lingkungannya yang tertutup. Maka dari itu sektor pelayaran ditutup oleh pemerintah. Dan sebenarnya masih banyak lagi sektor pariwisata yang mengalami kerugian. Maka dari itu kita berharap agar pandemi ini cepat berakhir, agar kehidupan bisa kembali normal, serta sektor pariwisata dan sektor lainnya bisa pulih seperti sedia kala. Untuk merealisasikan langkah tersebut, pastinya kita harus mematuhi kebijakan pemerintah agar virus ini tidak semakin menyebar, agar tidak terjadi lagi pandemi seperti ini. Karena sebelum terjadinya COVID-19 ini, sudah pernah beberapa kali terjadi pandemi lain, seperti MERS, SARS, flu Spanyol, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Semoga semua bisa kembali normal. Terima kasih.